التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. كتاب قرة العيون ومفرج القلب المحزون للإمام الشيخ أبو الليث السمرقندي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى قوله. صحيفة betul. Qala rahimahullah ila qawlihi innas sirat wa qala innas sirata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sirata, sesungguhnya sirat, yunsabu ala matni jahannama, yunsabu itu dibentangkan, ala matni jahannama, di atasnya pinggir jahannam, di atasnya pinggir jahannam. Kama yunsabul jisru, sebagaimana dibentangkannya jembatan, ala yaminihi, di atas pinggirnya jembatan, ala yaminihi, di atas pinggirnya al-jasr, ala yaminihi, di atas samping kanannya al-jisr, wa shimalihi, dan sebelah kirinya al-jisr, yakni dua sisi pinggir jurangnya jembatan. Fa in kana al-insanu, maka jika ada al-insanu, satu orang, yusalli, itu salat, nusiba lahu, maka dibentangkan, lahu, untuk insan, sitron tutup, an yaminihi, di sebelah kanannya insan. Wa in kana, dan jika ada al-insan itu sabiran, orang yang sabar, ala syada'idi, atas kepedihan, ala syada'idi, atas kesedihan, kepedihan, atas kepedihan, kepayahan, kepedihan atau kepayahan, yakni bala. Yunsabu, maka ditancapkan, lahu, untuk al-insan, sitron an yasarihi, tutup di sisi kirinya al-insan. Wa in kana ghayra musallin wala sabirin, dan jika ada satu insan itu bukan orang yang salat dan bukan orang yang sabar, ya'kulu lahabun nari janbaihi, maka memakanlah nyalanya neraka, janbaihi, di dua sisinya al-insan, di dua sisinya tubuhnya al-insan. Waqtal uburi, waktu dia menyeberang, ala sirati, di atasnya as-sirat. Fasta'inu bis sabri was salati, maka mintalah tolong kalian, bis sabri, dengan sabar, was salati, dan salat, liyadfa'a ankum, agar sabar dan salat menolak dari kalian, lahaban nari, dari nyalanya neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sirat ditegakkan di atas pinggir jahannam sebagaimana jembatan ditegakkan, dibentangkan di sisinya jurang, jembatan atau sungai. Ala yaminihi wa shimalih, di atas kanan kirinya, yakni dua sisinya sungai, ini sebagai sungai. Fa in kana al-insanu yusalli nusiba lahu sitrun an yaminih, kalau orang itu punya salat, maka dibentangkan dia
buat dia tutup dari arah kanannya, jadi jembatan itu ada tutupe. Nah, jadi tutupe sebelah kanan. Itu orang yang punya sholat, ya ini sholat fardu, nah, gitu. Sholat fardu. Apalagi kok ditambah sholat sunnah. Sholatnya itu dengan menunaikan hak-haknya sholat, adab-adabnya sholat. Gak cuma asal sholat. Nah, cuma asal sholat masih fawailul lil musallin. Jadi sholatnya harus hukukiha dengan hak-haknya sholat. Itu ada tutup di sebelah kanannya dia, khusus dia tok. Nanti yang lewat kok bukan dia, kok bukan ahli sholat, hilang itu. Wa in kana sabiran 'alal asyada'idi yansubu lahu sitrun an yasarih. Tapi kalau dia itu orang yang juga punya sabar ketika musibah, dia dibentangkan untuk dia tutup di sebelah kirinya juga ada tutupe. Wa in kana ghaira musallin wala sabirin yaqulu lahabun nari jambaihi waqtal 'uburi 'ala sirat. Kalau orang tidak punya sholat, tidak punya sabar ketika musibah, ya nanti dia ketika lewat dia dimakan, kena sama nyalanya, jilatan nyala-nyalanya neraka. Ketika dia menyeberang di atasnya sirat, soalnya tidak punya pelindung, makanya sholat sama sabar. Milih dah sekarang, orang itu sabar, itu milih sebetulnya, milih. Yang jelas harus ada sabar di dunia, ya. Yang dunia kalian butuh sabar. Makanya sabarnya milih, mau sabar dewe, apa dipaksa sabar. Dipaksa kurang enak. Dipaksa sabar itu ketika dia itu dijadikan orang dikasih penyakit, itu dipaksa sabar itu. Tapi nek orang milih sabar sendiri, luwih enak. Ya, milih sabar itu gimana? Dia memilih jalan haliyahnya orang-orang yang ahli imsak anil ladzaid, menahan diri dari kelezatan. Lebih enak. Sabar pilihan dia sendiri soalnya. Orang-orang itu maksiat, dia ndak sabar, memilih ibadah. Orang-orang dia itu ladzah sama duniawiyah, sama la'ibun walahwun, dia ya kepingin mestinya, cuma memilih zikir, sabar. Itu termasuk syada'id, yaitu syada'id ala tarkil hawa, meninggalkan hawa nafsu. Akhirnya dia punya kesabaran yang kayak gitu. Nah, itu akhirnya ketika dia memilih tempat-tempat yang tidak enak, ya, itu jadi riyadhatun nafs. Akhirnya orang yang punya kayak gitu, riyadhatun nafs, itu dia barokahnya banyak. Berkahnya banyak. Dikasih ilmu, dikasih asrar, dikasih barokah sama Allah Ta'ala. Makanya sabar tetap butuh di dunia itu. Ya, salat, ya itu salat, ilmunya salat, fikih, ya, khusyuk, dan juga sabar. Wakilah sabar itu juga ada yang menafsiri as-shaum, puasa. Soalnya puasa itu ibadah yang paling kelihatan di dalam puasa itu apa nih? Sabar. Ya sudah niat, tidak akan makan, minum, jima, tidak akan melakukan yang membatalkan pahalanya puasa, tidak mau bohong soalnya sedang puasa. Itu semua imsak itu ya sabar, ya kan? Makanya waqila wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu bis-shaumi was-shalah. Tapi mutlaknya sabar, memasukkan shaum dan selain shaum pokok sabar, termasuk alal musibah, termasuk ala tarkil ladzah, tarkil malad, meninggalkan yang lezat,
Ya, tarkil la'ib wallahu, meninggalkan main-main, guyon-guyon, ndak ono manfaate. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti hari yaumil qiyamah, yunadi munadin, maka memanggil-manggil orang yang memanggil, ya bukan orang ya, memanggil-manggillah malaikat yang memanggil. Man lahu 'alallahi dainun, fa man lahu 'alallahi dainun, siapakah orang yang punya, siapakah orang yang Allah berhutang ke dia gitu. Man lahu 'alallahi dainun, siapakah orang yang Allah berhutang sama dia. Aneh iki. Sapa wong sing Allah iku utang sama dia. Fataqulul khalaiq, maka bertanya para makhluk-makhluk, wa man dzalladzi lahu 'alallahi dainun, dan siapakah orang yang Allah punya hutang sama dia. Fataqulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, manibtuliya bima yuhzinu qalbahu, yaitu orang yang dikasih bala, bima yuhzinu qalbahu, dengan bala yang menyedihkan hatinya. Bima yuhzinu qalbahu, dengan bala yang menyedihkan hatinya. Wa yubki 'ainaihi, membuat menangis kedua matanya. Fasabara ihtisaban lillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia bersabar ihtisaban, karena mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha, mengharap pahala. Falyakum, maka hendaknya berdiri. Siapa orang yang pernah dikasih bala sama Allah, nah itu orang yang Allah punya hutang sama dia. Ya iki hutange ora tenanan, etok-etokan. Iki bahasane iki mengungkapkan, menunjukkan pasti akan dibales sama Allah, dikasih pemberian sama Allah, sampai menganggap itu sebagai hutang. Falyakum, maka hendaknya berdiri, ya'khudhu ajrahu minallahi, mengambil pahalanya dari Allah, fi hadzal yaumi, di hari ini. Siapa yang orang pernah dikasih balak sama Allah sampai hatinya itu sedih, sampai matanya menangis, tapi dia sabar. Jadi sedih sama menangis tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting hatinya itu sabar. Nah, kalau sedih itu ya maklum ya, dia itu terhalang dari yang dia kepingini, akhirnya sedih. Ya, maklum, nggak apa-apa. Nangis itu tidak masalah. Yang penting dia hatinya itu ridha sama takdir. Dia itu sadar memang ini kita punyanya Allah, dan kita kalau kehilangan ya kembalinya tetap ke Allah juga. Ya wis, kan gitu. Ya, itu dia sabar karena ihtisaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Sabarnya karena mengharap ke Allah, mengharap pahala, mengharap ridha. Ya. Itu semua ihtisab. Falyakum ya'khudhu ajrahu minallah. Ya, berdiri dah hari ini mengambil opahnya, mengambil pahalanya dari Allah di hari ini. Fataqumu khalaiqu katsiratan, maka berdirilah makhluk manusia yang banyak. Akhirnya banyak orang ngadeg kabeh. Rumangsa aku ya pernah sedih kok, aku pernah nangis kok. Akhirnya ngadeg. Min ahlil balai, banyak orang min ahlil balai, dari ahli bala. Aku pernah kehilangan duit, sedih aku. Pernah bangkrut, aku pernah putus sama cewekku, ngaku-ngaku balak. Aku pernah ditinggal sama
apa ngarane bestiku. Akhirnya sedih, you know. Banyak yang ngaku kena balak. Fataqulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, laisatit da'wa bila bayyinatin, bukanlah pengakuan itu kalau tanpa bukti. Bukanlah pengakuan kalau tanpa bukti. Aruna sahaifakum, perlihatkan kepada kami catatan kalian. Fayanzuruna, maka para malaikat melihat fi sahaifihim, di catatan khalaik katsirah. Akhirnya orang yang berdiri ngaku-ngaku, saya kena balak dulu. Ayo catatannya mana? Dikasih lihat. Faman wajadu fi sahifatihi sakhtan, maka para malaikat yang menemukan di catatannya orang itu, faman maka orang, gitu aja. Faman maka orang, wajadu yang malaikat temukan, fi sahifatihi sukhtan aja. Di dalam catatannya man itu sukhtan atau sakhatan juga bisa. Bisa semua, sakhatan, sukhtan bisa semua. Sukhtan marah sama takdir, yakni au kalaman fahishan, atau ucapan buruk, misuh, kehilangan dompet, misuh, kehilangan apa? Bahan bedah, misuh, lara, misuh, ketancap ri, misuh, apa nih? Ketutuk, misuh, kepleset, misuh, kalam fahish. Walah misuh tok ngene kok sabar apa netahan ngono. Yaquluna, maka para malaikat berkata, uq'ud, duduk lagi. Fama anta minas sabirina, bukanlah kau termasuk orang yang sabar. Misuh tok isine iki catatanmu deloken isine. Isine kebun binatang tok. Wa kadzalika idza wajadu, demikian juga ketika malaikat menemukan fi sahifatil mar'ati, di catatannya satu orang perempuan, sakhatan atau sukhtan, kemarahan, marah sama takdir, yani yaruddunaha min bainihim, maka para malaikat mengembalikan sahifah mengembalikan mar'ah min bainihim, di antara ahlul bala. Nah, gitu. Akhirnya ahlul bala itu yang sahifahnya ada sabare, nah, kau juga, kau ahli sabar. Terus ada perempuan itu dilihat, loh ini ada marah, ini marah sama takdir ini. Artinya marah sama takdir itu bukan berarti marah nyebut takdir, enggak. Kok dia marah enggak terima, itu sama seperti marah kepada takdir gitu loh. Marah enggak terima sama takdir, sama kejadian balae. Batakhudul malaikatus sabirina minar rijali wan nisa'i, dan para malaikat menggandeng tangannya orang-orang yang sabar, minar rijali wan nisa'i, dari laki maupun perempuan, gandeng sama para malaikat. Hatta yusiluhum, sampai para malaikat menyampaikan mereka ila tahtil arsy, di bawah arsy. Nah, tempat yang mulia ini, VIP khusus. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, haula'i ibadukas sabirun, mereka inilah hamba-hambamu yang sabar-sabar ya Allah. Sudah tak cek catatannya, memang sabar ya Allah. Dia tidak misuh, dia tidak menyalahkan takdir. Dia nangis, tapi nangisnya nangis rahmah. Dia sedih, tapi sedih yang bukan menyalahkan takdir. Tapi dia di dalam hatinya, dia sabar. Buktinya apa? Tidak ada kalimat fahish. Tidak ada kalimat yang
buruk. Itu buktinya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, berfirman azza wa jalla, rudduhum, kembalikanlah mereka semua ahlul bala ila syajaratil balwa, ke pohon balwa. Balwa ini jamaknya bala. Kembalikan mereka ke pohon bala. Loh, mau dikembalikan ke pohon balak lagi di dunia, kena balak, masa ini mau ditaruh di pohon balak lagi? Loh, ini pohon balak ini namanya balak, pohon balwa. Fayaruddunahum ila syajaratin, maka para malaikat mengembalikan mereka ahli sabar ila syajaratin, ke satu pohon. Ternyata pohonnya itu bagus. Asluha dhahabun, pokoknya ini dari emas. Pokoknya, usulnya. Wa auraquha hulalun, daun-daunnya itu perhiasan. Daun-daunnya itu perhiasan. Daun-daunnya perhiasan. Wa dhilluha, dan naungan syajarah itu yasirur raqibu fihi, berjalan orang yang menunggang di dalam dhilluha mi'ata amin, 100 tahun itu tidak terputus. Jadi sangat luas, sangat rindang. Naungannya aja itu 100 tahun ditempuh tidak putus. Namanya pohon balwa tapi indah. Artinya ganjarane sabar atas bala. Fayajlisuna tahta dhilliha, maka ahli bala ini semuanya duduk di bawah naungannya syajaratul balwa. Padahal makhluk yang lain masih di mahsyar, masih di mauqif. Tapi ini sudah di bawah arus, di bawah pohon balwa, ada tempat yang rindang, enak-enakan di situ, teduh, gak kepanasan seperti ahlil mauqif yang kepanasan. Padahal ahlil mauqif itu matahari berjarak 1 mil dari kepala mereka, kepanasan. Nah ini ahlil balak ini duduk nikmat, dimulyake. Nggak merasakan, nggak ngerti, wadah, bingung-bingung, huru hara, itu nggak tahu ini nikmat tok ini. Yang dulu neng dunia neng ngenes itu, aku kayak raja. Sekarang di akhirat, di apa, fasilitas VIP. Ya fayajlisuna tahta dhilliha, maka mereka duduk di bawah naungannya syajaratul balwa. Wa yatajalla alaihimul haqqu subhanahu wa ta'ala. Maka dan wa yatajalla alaihim, dan menampakkan untuk mereka ahli sabar, maka menampakkanlah kepada ahli sabar al-haqqu, Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah bertajalli untuk mereka. Wah, mereka ya sangat senang bisa melihat Tuhan mereka langsung. Tajalli. Wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Wah, spesial. Ditemui satu persatu. Wa wahidatan ba'da wahidatin. Yang ada gambar sirat sama haud. Ini kitab. Nanti. Wahid wa wahidatan ba'da wahidatin. Dan satu perempuan demi satu perempuan. Allah Ta'ala akhirnya memperlihatkan bertajalli, bertajalli dengan yang maha dengan sifat yang layak, ya, dan tidak seperti makhluk, bila kaifin, wala jihah, wala makan, kok terus bertempat di situ. Allah tidak bertempat, gimana? Wis pokok gak gimana. Yaliku bikamalihi wa jalalih, bertajal dengan yang sesuai dengan
kemaha mulianya sama maha sempurnanya Allah. Itu satu persatu ditemui sama Allah Ta'ala. Ya'tadhiru ilaihim kama ya'tadhiru ar-rajulu ila sahibih. Allah Allah menyampaikan alasan kepada mereka semua. Kama ya'tadhirur rajulu ila sahibihi, seperti menyampaikan alasannya satu orang ke temannya. Diceritani, dulu itu kau tak buat gini, itu maksudku, ngono. Yaqulu lahum, Allah berfirman kepada mereka ahlil musibah yang sabar-sabar, ya ibadiyas sabirina, wahai hamba-hambaku yang sabar. Innama ibtalaitukum, sesungguhnya saya memberikan balak buat kalian, la lihawanikum alayya, bukan karena rendahnya kalian di sisiku. Bal likaramatikum indi, akan tetapi justru karena mulianya kalian di sisiku. Gitu. Tapi dulu saya dihina orang-orang, ya Allah. Nah itu mereka tidak ngerti. Kalian justru itu tak muliake, makanya tak kasih bala. Wa qad adzintu an ahutta, dan saya mengizinkan untuk an ahutta ankum, untuk menggugurkan dari kalian bil balai, sebab bala fi darid dunya, bala yang di dalam negeri dunia dulu, ahutta dzunubakum, menggugurkan dosa-dosa kalian, wa auzarakum, dan sama dosa-dosa kalian, wa uballighukum, dan menyampaikan kalian darajatin aliyatin, derajat-derajat yang tinggi. Ma kuntum tasiluna ilaiha bi'a'malikum, yang derajat tinggi itu ma kuntum tasiluna ilaiha, yang kalian tidak akan sampai ke derajat kepada darajat aliyah bi'a'malikum, dengan amal kalian sendiri. Allah Ta'ala menyampaikan, kalian dulu tak kasih balak bukan karena rendahnya kalian di sisiku, itu bukan. Justru karena mulianya kalian. Justru karena mulianya kalian di sisiku. Dulu ketika di dunia kalian tak kasih balak itu, saya mengizinkan dengan balak itu Allah, saya, kata Allah, menggugurkan dosa-dosa kalian, akhirnya bersih. Dan saya ingin menyampaikan kalian ke derajat yang tinggi. Kalian tidak akan sampai derajat yang tinggi itu dengan amalan kalian. Itu kalau misal derajat yang tak siap buat kalian, itu nek dicapai dengan sholat, kalian sholatnya tidak akan sampai ke situ. Dengan puasa kalian tidak akan sampai. Sedekah tidak akan bisa, kalian sorok sedekahmu, tidak akan bisa situ. Itu buat kalian, derajat itu buat kalian. Tapi bukan karena sholatmu, sedekahmu tidak akan bisa nyampe ke kalian ke sana. Tapi karena balak yang tak kasih, itu fasabartum li ajli, maka kalian sabar karenaku. Lah sabarmu ini loh yang menyampaikan kalian ke derajat tinggi itu. Wastahaitum minni, ya siji poloro. Siji ya. Wastahaitum minni, dan kalian malu dariku. Walam taskhatu qadai, dan kalian tidak marah terhadap ketetapanku, kata Allah. Tapi kalian malah sabar. Kalian malu kalau misuh, gak misuh. Kalian malu ngomong buruk. Kalian ndak marah dengan ketetapanku.
marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunin nabika ya rasulullah marhaban bil qairin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بمحمد رسولا بالإسلام دينا. واغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan kalian tidak murka dengan qadhaku, ketetapanku, malah kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malah kalian memujiku, tetap memujiku kata Allah, padahal tak kasih bala. Fal yauma astahi minkum, maka hari ini saya malu dari kalian. Ansabu lakum mizanan ansabu lakum mizanan, menegakkan buat kalian mizan. Saya malu sama kalian kalau saya menegakkan buat kalian mizan, tidak akan tak timbang amalan kalian. Wes sabarmu tok itu sudah yang tak ambil gitu. Wala ansyuru lakum diwan, dan saya tidak menggelar buat kalian diwan catatan
catatan amalmu tidak tak gelar. Semua nanti bakalnya ada mizannya, ada timbangan amalnya, kalian tidak tak timbang. Dan ada diwannya, tak perlihatkan ke makhluk-makhluk, tapi kalian tidak tak bukakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya disempurnakan orang-orang yang sabar pahalanya mereka. Bighairi hisabin, tanpa hisab, yakni orang yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab hanya orang yang sabar. Bighairi hisab, ya gak ono hisab khusus mereka. Fala uhasibukum, maka saya tidak akan menghisab kalian. Lah dosa-dosane ya wis di ngapura ngono kok. Berkah balae. Tsumma ya'tadhirullahu subhanahu wa ta'ala ilal fuqara'i. Kemudian Allah menyampaikan alasan kepada orang-orang fakir-fakir. Yang di dunia aku fakir, tapi itu sabar. Ora kok Rasulullah, ora kok menyalahkan. Ketika mereka di dunia itu mereka susah, ya tapi ora Rasulullah. Innani mabtalaitukum bil faqri. Sesungguhnya kata Allah, saya tidak menguji kalian dengan fakir. Lihawanikum, itu karena rendahnya kalian, alayya, di sisiku itu ndak. Kalian dulu tak uji dengan fakir di dunia itu bukan karena kalian rendah di sisiku, itu ndak, kata Allah. Wala li'izzatid dunya indi, dan juga karena mulianya dunia di sisiku. Kalian dulu di dunia tak kasih fakir bukan karena kalian rendah, itu bukan. Dan juga bukan karena dunia itu tak anggap mulia, itu juga bukan. Walakin qadaitu, tetapi saya menetapkan anna man malaka min milkid dunya, sesungguhnya orang yang memiliki dari kepemilikan dunia, syai'an, sesuatu, uhasibuhu alaihi, maka akan saya hisab dia, alaihi, atas syai', wa as'aluhu, dan akan tak tanya ke dia, min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkan syai', wa fi ayyi syai'in akhrajahu, dan di mana dia mengeluarkannya. Fa ahbabtu lakumul faqra, maka saya lebih menginginkan buat kalian fakir, liyukhaffifa ankum hisabukum, liyukhaffafu ankum, agar diringankan dari kalian, hisabukum, hisabnya kalian, wa tastawfu nasibakum, dan kalian bisa menyempurnakan bagian kalian, maufura, dengan sempurna. Orang-orang fakir itu di dunia itu nggak dianggap sama orang-orang di VIP akhirat, raja-raja. Makanya dalam hadis lain, fuqara'ul mu'minin mulukul akhirah. Orang fakirnya kaum mukminin di dunia, nanti di akhirat mereka yang jadi raja bakal. Raja spesial. Faman kana qad saqakum, maka siapa orang yang sudah memberi minum kalian fidarid dunya, di negeri dunia, syurbatan, dengan satu minuman, au at'amakum luqmatan, atau
orang yang memberi makan kalian satu suapan, au kasakum khirqatan atau memberi kalian pakaian, memakaikan buat kalian pakaian, fahuwa fi syafa'atikum, maka dia masuk di dalam syafaat kalian. Wah, spesial. Orang yang pernah ngasih kalian makan meskipun sak suap tok, atau memberi minum kalian meskipun satu sesepan, orang yang memakaikan kalian pakaian, itu syafaat dah. Mereka ingat, waduh lu fulan itu baik biar saya cari. Ya Allah, dia masukkan surga, ya Allah, dia pernah ngasih saya makan, berarti gak jadi dihisap. Goro-goro atau hisapnya diringan kayak goro-goro fuqara yang dia bantu. Atau yang orang kaya itu hisapnya itu akhirnya memberatkan, akhirnya dia itu mesti mlebu swarga dak sido mesti mlebu neraka dak sido mlebu neraka gara-gara syafaate fuqara. Atau ada orang kaya yang sudah di neraka akhirnya dikeluarkan dari neraka gara-gara syafaate fuqara yang pernah dibantu. Makanya mereka ini ahli syafaat juga. Neng fuqara yang sabar, ya itu. Berarti nek ngasih wong fakir milih-milih, ya kita mana tahu hakikatnya orang bisa sabar betul apa enggak, pokok kasih semua deh. Siapa tahu yang kita kasih ada yang sabar, ya. Yang ngerti sabar kan cuma malaikat yang nyatet, iki pernah miso, buka dompetnya kosong, miso, berarti gak sabar. Iki tidak pernah miso, berarti sabar. Nek wong fakir misuhan ora usah kaya. Misuhan. Ada dulu orang sedekah salah alamat. Ada orang niatnya, ya Allah, malam ini saya kepingin sedekah ya Allah. Akhirnya sedekah. Ketika sedekah itu malam pertama ternyata dikasih orang, ternyata orangnya orang kaya. Sing si kaya ya lugu ae, nerima, ya makasih. Mestinya ngomong, aku bukan fakir kan gitu, lugu, ya makasih. Mestinya nolak, ini sedekah, oh saya bukan fakir kok, jangan sedekah sama saya, sedekah yang fakir, saya bukan ahli sedekah. Ini enggak, tetap menerima, akhirnya sedekah. Ketika sudah selesai, ternyata orang kaya yang dikasih. Akhirnya orang-orang nyalah ke yang sedekah. Sedekah kok sama si kaya. Percuma. Wah, malah orang-orang malah menyalahkan. Tapi sudah popo, yang penting niatku sedekah. Tapi nanti tak sedekah lagi, tak cari yang bukan orang kaya. Sedekah lagi. Akhirnya sedekah itu kepada orang yang ahli maksiat, pencuri. Pada pencuri. Ana wong terkenal nyolongan, didatangi, ini sedekahku, ya ditompo wong pencuri, biasanya ya ajen nyolong, iki malah gak usah nyolong, ana wong ngae. Tapi yang ngasih sedekah ndak ngerti nek iku pencuri. Orang-orang lihat nyalahke meneh, sedekah karo maling, sedekah sing genah ta. Oh, kok malah disalahke lagi kan itu. Tapi yang penting niatku sedekah. Besok malam ketiga niat meneh, malam ini saya kepingin sedekah lagi. Akhirnya keluar cari orang, mau dikasih sedekah. Ketemu perempuan dikasih. Perempuannya terima, makasih Pak. Orang-orang yang lihat nyalah ke meneh, itu sing mbok kayak itu begenggek itu. Itu wong-wong ahli zina itu, kayak. Orang-orang nyalah ke aku meneh. Akhirnya wes penting niatku sedekah. Ternyata Allah Ta'ala tidak menolak niat khair. Niatnya itu ikhlas. Yang dicari itu amal yang Allah Ta'ala sedekah itu Allah Ta'ala seneng. Salah alamat ini tidak sengaja kan gitu. Akhirnya ternyata Allah Ta'ala kasih sababiyah sedekah ini orang ke orang kaya. Itu jadi sababiyah orang kaya.
seneng sedekah. Oh, oh gini yo carane sedekah ya. Wis aku yo duit tak sedekah. Akhirnya sababiahnya orang itu. Yang pencuri, itu sababiah dia menerima sedekah, akhirnya sababiah ya orang kalau taubat itu ya nyatane ya dapat rezeki ndak harus dari nyolong. Wis aku tak taubat dari nyolong. Akhirnya dia sababiah nerima sedekah, taubat dari nyolong. Begenggeke perempuan itu juga sababiah menerima sedekah, akhirnya taubat dari zinone. Akhirnya dia sedekahnya tiga-tiga itu makbul kabeh. Makanya ana fikir misuhan. Ya, apa ngerti barokah ikhlas yang sedekah ke fuqara yang gak sabar dadi tobaté dari misuh ngono. Sapa ngerti? Ya gak akan percuma. Sing penting niate iku ibadah, sudah usah lihat orangnya. Ya, ثم يعتذر الله والله أعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليم المصطفى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عين والحمد لله في البدء سبحان الله 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 لا إله